Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video yang baru, karena ini minggu yang baru ya, sesuai komitmennya Desmai. Tiap minggu akan ada 3 video baru di YouTube channel Desmai. Oke, apakah teman-teman sudah menunggu atau tidak menunggu? Terserah lah ya, tidak menunggu pun tidak apa-apa ya, yang pasti akan konsisten saya membuat 3 video baru setiap minggu. Semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Oke Mbak Desmai, untuk video pertama kita akan bahas tentang apa? Video pertama ini materinya menurut saya lumayan penting ya. Kenapa lumayan penting? Karena gini, banyak sekali orang yang melakukan promosi di sosial media, tapi dia tidak pernah tahu tentang traffic, ya. Tentang trafficnya nggak tahu, traffic itu apa, terus membangun trafficnya seperti apa gitu, dan akibatnya kalau misalnya kita nggak punya traffic, gitu kan, akibatnya tuh apa di promosi-promosinya kita. Nah, jadi ini sifatnya memang teknis teman-teman ya, untuk kegiatan promosi kita secara online. Kalau teman-teman abaikan, agak sedikit membuat yang teman-teman lakukan itu menjadi sia-sia, dan waktu pun akhirnya juga terbuang percuma ya, karena traffic ini tidak dipahami dan tidak dibangun caranya seperti apa gitu ya untuk membangun traffic. Nah, kita bahas sama-sama. Oke, pertama nih, apa itu traffic? Traffic adalah lalu lintas, betul kan ya? Nah, jadi traffic kalau di dalam sosial media ini bisa diartikan gini, ibaratnya teman-teman ini lagi buka toko, ya, lagi buka toko offline gitu ya. Terus teman-teman buka itu di pinggir jalan, bagus, strategis gitu kan. Produknya juga teman-teman yakin ini bagus banget gitu, dan pasti laris. Dibukalah toko itu di pinggir jalan, tapi tidak ada orang atau kendaraan yang lewat di jalan tersebut. Ya, nggak ada orang yang lalu lalang di jalanan itu gitu. Nah, ini bisa digambarkan seperti traffic di sosial media. Jadi ketika teman-teman promosi abis-abisan gitu ya, tapi tidak ada yang lihat postingan teman-teman, maka juga tidak akan terjadi closing, ya kan? Tidak terjadi transaksi gitu. Ya sama kayak toko tadi, yang mau beli siapa? Kalau nggak pernah ada orang lewat di jalan itu gitu. Ya sama di sosmed juga. Gimana iklan kita atau promosi kita mau ada yang beliin kalau orang juga nggak pernah lihat postingan kita sebenarnya? Walaupun kita sama dia follow-followan, walaupun kita sama dia berteman ya, misalnya di Facebook gitu ya, tetap teman-teman, traffic itu tidak akan selalu nyangkut di timelinenya dia atau di timelinenya kita ya. Jadi siapa yang mau beli ya kan? Sementara teman-teman melakukan setiap hari promosinya, ya itu tadi, nggak ada yang nyangkut. Nah, seandainya pun teman-teman, kita kayak tadi ya, buka toko itu banyak kendaraan yang lewat gitu kan, banyak kendaraan yang lewat pun belum tentu mau beli ke toko kita. Kalaupun misalnya ada yang stop gitu ya dan mau berkunjung ke toko kita, belum tentu beli, bener nggak? Ya kan? Nah, jadi traffic itu ya intinya bagaimana caranya orang ngelihat dulu gitu ya, apa yang kita tawarkan nih, produk kita apa. Itu intinya, traffic itu seperti itu. Nanti masalah orang mau mampir, mau masuk ke toko kita, itu namanya leads gitu ya. Jadi belum terjadi closing, tapi sudah ada yang mau tahu gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana ya caranya kalau misalnya kita mau bangun traffic untuk sosmednya kita, ya kan? Ya pasti ke situ arahnya. Sekarang kita udah paham bahwa oh ternyata kalau aku promosi terus, kan ada tuh kadang-kadang gini ya, postingan yang bilang gitu, promosi aja terus nanti pasti ketemu sama jodohnya gitu ya. Satu produk pasti ada jodohnya gitu kan.
Ya bener, tapi teman-teman perlu perhatikan dulu gitu kan. Seperti apa sih ini alurnya kalau misalnya di sosmed itu gitu. Gimana kita mau terjadi closingan, mau terjadi leads ya, mau terjadi ada prospek, kan ada yang mau tanya-tanya. Kalau trafficnya nggak ada teman-teman ya, jadi toko online teman-teman itu tak kasat mata ya kan, capek banget ya kayak gitu. Apalagi kalau misalnya member baru gitu kan, kasihan banget ya. Misalnya dia bilang aku udah lomba berbulan-bulan, aku tuh posting terus, tapi nggak ada loh yang nanya-nanya produknya gitu, yang like aja nggak ada gitu. Bisa jadi ya itu tadi ya, toko online kita kayak gaib gitu, nggak ada yang lihat teman-teman. Nah, ayo sekarang gimana caranya nih ya, supaya ada traffic di sosmednya kita, sehingga postingan kita tuh nggak sia-sia. Orang bisa lihat postingan kita dan setiap hari dia ngeliat, terus akhirnya dia terpersuasi gitu ya dengan caption, dengan gambar, sehingga mulai terkonversi menjadi closingan. Nah, itu gimana caranya? Oke, ada 3 tips nih dari saya, yang di antara ketiga tips ini saling berkaitan, dan jika salah satunya tidak teman-teman kerjakan, maka ada dampaknya masing-masing gitu ya. Oke, yang pertama apa? Saya sudah bikin resumenya gitu ya, sudah bikin rangkumannya untuk materi ini. Oke, yang pertama nih teman-teman, itu udah pasti dan wajib hukumnya untuk rutin posting di sosial media teman-teman. Itu udah pasti ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak rutin postingnya, maka ini juga akan mempengaruhi gimana ya, algoritmanya di sosial media teman-teman. Itu udah pastilah, kalau para master digital di sosial media pasti akan bilang mesti rutin posting dulu. Itu udah pasti ya. Jadi satu hari misalnya harus posting berapa Mbak Desmai? Tidak ada keharusan juga harus jumlahnya berapa. Yang penting teman-teman lakukan postingan ya, postingan baru gitu, itu setiap hari ya. Lebih bagus kalau misalnya bisa sampai 3 postingan sehari, 5 postingan sehari ya, dan itu secara konsisten. Nah, terus teman-teman perlu memperhatikan jam-jam yang baik untuk melakukan postingan. Kenapa perlu seperti itu? Karena memang secara traffic itu ada jam-jam posting yang ramai usernya ya, ramai penggunanya. Nah, apalagi Instagram ya. Jadi biasanya sih kalau yang pernah ikut kelas-kelas ya, mungkin kelas Instagram hack misalnya, atau apalah itu yang sifatnya itu kayak belajar tentang trafficnya Instagram, itu pasti akan dikasih tahu tentang jam-jam yang paling efektif kita untuk posting. Itu kalau saya sih biasanya jam efektif itu kalau pagi sekitar jam 9 ya, jam 9 pagi. Kalau sore itu sekitar jam 5, 6, 7. Nah, itu juga traffic yang ramai gitu, user lagi pakai sosial medianya. Jadi bisa lebih gampang tersebar gitu postingan kita, dan lebih maksimal lagi untuk trafficnya. Terus yang kedua teman-teman, yang harus teman-teman lakukan untuk memaksimalkan manfaat dari postingan yang rutin ini adalah teman-teman harus rajin berinteraksi dengan pengguna sosial media yang lain. Nah, jadi ini juga yang saat ini saya lakukan dengan sangat rajin. Sebelum saya posting ya, misalnya di Facebook nih, sebelum saya posting saya akan menyiapkan 10-15 menit waktu saya untuk nge-love dan nge-stikerin postingan siapapun yang muncul di feed. Kalau di Facebook itu di timeline saya gitu. Dan saya fokuskan ke user-user yang non-member MCI. Jadi fungsinya apa gitu, dan kenapa pilih-pilih Mbak? Kenapa yang non-member MCI? Ya karena ketika kita rajin gitu ya, kasih stiker, kasih love di postingan orang-orang tersebut, maka nanti traffic akan membuatkan jalan untuk dia dan kita itu selalu semacam terhubung gitu. Jadi nanti postingan kita pun akan muncul di timelinenya dia.
dan postingan dia ya otomatis akan sering muncul juga di timelinenya kita gitu. Nah itu sudah terjadi traffic ya. Itu baru dengan satu orang misalnya teman-teman ya, baru dengan satu orang ini. Kalau teman-teman lakukan di jam-jam yang lagi ramai itu, yang seperti yang tadi sebelumnya saya sudah informasikan, dan ke banyak pengguna sosial media, maka traffic kita akan rame gitu. Rame itu dalam artian ya orang-orang yang akan masuk ke timelinenya kita ini adalah orang-orang yang tadi yang non-member itu, dan postingan kita pun akan tersebar di timeline-timelinenya mereka ya kan. Nah jadi itu sudah ada traffic gitu teman-teman. Nah tinggal seberapa efektifkah postingan-postingan kita ini untuk mempengaruhi orang lain untuk mau untuk mempelajari nih ini barangnya apa. Terus lama-lama dia sering lihat, wah ini lucu juga ya, bagus juga ya gitu, wah ternyata bermanfaat ya. Terus dari caption-caption kita mungkin itu akan membantu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan yang ada di pikiran mereka. Misalnya gini, bagus sih tapi kayaknya masih belum butuh deh kan, bagus sih tapi kok mahal ya. Nah itu adalah hal-hal yang mungkin muncul di pikiran mereka ketika melihat postingan kita tentang produk gitu kan. Tinggal captionnya ini seperti apa dan bagaimana kita melakukan pendekatan terhadap orang tersebut ya kan. Mungkin dari kita interaksi di sosial medianya dia ya mungkin kita bukan cuma stikerin, tapi mungkin sesekali juga kita komentar gitu ya, menyenangkan, yang seakan-akan kita sedang memperkenalkan diri kita ini orang yang menyenangkan. Nah, jadi kalau saya sih seperti itu cara mainnya, dan terjadi memang beneran terjadi traffic. Nah kita lanjut dulu ke tips yang ketiga. Nanti saya ada mau saya cerita ini di akhir tipsnya ya. Oke, tips ketiga nih. Tips ketiga, ketika teman-teman rajin posting, udah bagus. Rajin interaksi dengan pengguna sosial media yang lain, itu juga bagus. Yang ketiga nih, pastikan ya yang teman-teman posting ini adalah konten original teman-teman semua ya. Konten original tuh maksudnya gimana? Pertama, lebih baik ya, pasti akan lebih baik ketika apa yang teman-teman posting adalah foto teman-teman sendiri. Dalam artian gini, bukan foto selfie ya, misalnya selfie terus gitu, enggak juga. Misalnya pun teman-teman lagi posting barang yang teman-teman mau promosikan, usahakan itu memang foto yang teman-teman foto. Jadi misalnya nih teman-teman pakai pendan gitu kan, ya ini memang fotonya foto original teman-teman sendiri yang foto gitu ya. Itulah makanya kenapa ketika teman-teman mempromosikan satu produk, usahakan teman-teman punya produknya. Dan teman-teman misalnya kalau yang suplemen ya teman-teman memang konsumsi produknya gitu. Jadi begitu foto-foto itu original, tingkat kepercayaannya orang untuk mempercayai bahwa apa yang teman-teman sampaikan tentang produk itu bagus misalnya ya, itu trustnya lebih naik. Nah, kecenderungannya ya sering terjadi apa teman-teman? Konten tidak original, dalam artian fotonya mungkin foto orang lain gitu ya, dan lebih menyedihkan lagi, foto yang dipajang itu yang udah blur banget. Saya sendiri ya kalau misalnya nih mau posting tentang testimoni, misalnya testimoni Bioglas, saya akan cari gambar testimoni yang gambarnya bagus gitu resolusinya ya. Jadi bukan yang kabur-kabur banget yang kayak udah di copy berapa kali ya teman-teman ya. Jadi kayak kesannya itu kita sendiri tuh ngepost itu karena ya ala kadarnya aja gitu ya. Terbukti dari yang kita posting ini gambarnya aja udah pecah-pecah gitu. Jangan ya teman-teman ya, mending teman-teman cari promosi yang lain tapi gambarnya itu yang bagus gitu. Apalagi kalau original lebih bagus lagi. Dan originalitas ini bukan cuma dari gambarnya aja, tapi juga dari captionnya. Nah disitulah teman-teman berkali-kali saya sampaikan bahwa penting sekali untuk kita belajar tentang copywriting dan storytelling gitu. Karena kadang-kadang yang kita post itu juga nggak nyambung sama audiensnya kita, sama tempat interaksinya kita ini, supaya bisa jadi traffic nih orang-orangnya. Caption ini yang kita kopas dari orang lain bisa jadi nggak nyambung sama yang sering mampir atau yang sering muncul di timelinenya kita gitu kan.
Ya gimana dong, orang mau beli tapi kayak nggak cocok gitu, nggak pas, ya kan? Ya orang juga akan lama-lama nggak paham gitu loh, ini produknya kok apa ya, yang nggak nyambung gitu sama orangnya, jadi nggak akan terjadi closing. Ya, jadi disitulah teman-teman ya, dari 3 tips ini saling berkaitan gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman kontennya udah bagus, original gitu ya, pintar bikin caption, tapi teman-teman tidak interaksi dengan postingan orang lain, ya itu akan cuman muncul di tempat teman-teman aja gitu, nggak banyak yang lihat gitu. Terus ya, kalau misalnya teman-teman interaksi terus gitu ya, rutin terus postingnya, tapi ya itu tadi asal posting ya, dalam artian asal tadi ya hasil kopasan dan gambarnya udah aduh nggak kelihatan, udah kayak muka orangnya yang mau dijelaskan di caption ini udah nggak jelas mukanya gitu ya, itu juga akan semakin memperkecil terjadinya closingan. Jadi satu sama lain saling berkaitan teman-teman, dan terformulasi ya untuk menjadi satu apa ya, satu kesatuan untuk mendapatkan atau mendatangkan lah ya, bukan mendapatkan, untuk mendatangkan traffic ya. Jadi seperti itu yang bisa saya jelaskan karena saya melakukan ya. Nah ini ada satu hal yang mau saya ceritakan nih, oke? Saya tuh agak-agak gimana gitu ya, jadi bikin materi ini mungkin banyak yang oh iya ya, oh ternyata seperti itu ya gitu, karena bisa jadi inilah yang teman-teman lakukan selama ini, nggak pernah tahu itu traffic itu gimana, pentingnya apa, kok udah promosi terus tiap hari tuh nggak ada yang lihat postingannya, nggak ada yang like, nggak ada yang beli, nggak ada yang tanya, ya kan? Ingat teman-teman, kalau teman-teman tidak mempelajari tentang traffic ini, ya sama seperti teman-teman buka toko di jalanan yang kosong, nggak pernah ada orang lewat. Aduh, capek banget, nanti jualannya basi semua. Ya, jadi sama-sama untuk jadi reminder buat teman-teman juga, saya juga gitu. Sebentar, tadi saya lupa, saya mau ceritakan ya. Ceritanya gini, saya kan punya Facebook yang memang benar-benar saya tidak menyematkan nama MCI di nama profil Facebook saya. Yang pertama, untuk apa? Untuk mempermudah saya mendekati orang-orang yang ada di timeline saya. Jadi dia nggak tahu bahwa saya ini bisnisnya apa, walaupun nanti dia lihat sih di postingan-postingan saya gitu. Cuman kan begitu kita banyak interaksi itu, orang hanya akan melihat nama kita doang gitu. Jadi dia tidak ada hawa-hawa atau rasa-rasa bahwa kita mau PDKT-in dia gitu loh. Jadi yang pertama tuh, terus saya posting kan, ya posting ya promosi, kadang posting foto anak-anak, kadang foto saya sendiri gitu, kadang saya masak juga saya posting untuk menghadirkan traffic tadi sehingga orang mau komen gitu kan ya. Terus di dalam perjalanan itu ada orang gitu ya, yang saya ngerasa bahwa orang ini nih kayak orang yang cuman iseng-iseng aja kalau pakai sosmed gitu, karena terlihat dari postingan-postingannya dia itu ya kayak main-mainan doang gitu, kayak cuman isinya tuh selfie-selfiean gitu ya. Jadi secara feel-nya saya tidak melihat bahwa orang ini ada kemungkinan untuk menjadi member atau menjadi closingan. Nggak usah lah mikir member ya, jadi closingannya saya nggak mikir gitu. Dia ada komen gitu loh di salah satu postingan saya, ya saya udah jawabnya iseng aja gitu kan. Terus akhirnya dia nginbox gitu kan, memangnya syaratnya untuk jadi member itu gimana mbak gitu kan. Oh syaratnya cuma beli paket sih mbak gitu kan ya. Terus dia kasih nomor WA, mbak ini nomor WA saya gitu. Oke, jadi saya WA gitu kan, mbak ini Desmai gimana, yang bisa dibantu apa. Terus di dalam perjalanan chat itu teman-teman, closing lah satu paket promo pendan Marvel kemarin ya. Itu saya langsung merasa bersalah. Kenapa saya merasa bersalah? Karena di dalam pikiran saya orang ini nggak mungkin beli gitu. Orang Subang teman-teman ya, Jawa Barat. Itu benar-benar murni closingan via Facebook. Biasanya kan saya closing dari YouTube ya, dan dari Facebook. Saya jadi merasa kurang ajar kamu Desmai. Kamu pikir orang itu nggak sanggup beli gitu ya? Ya karena saya nggak expect bahwa
orangnya tidak tergambarkan dari sosial medianya dia bakalan beli 3 jutaan gitu. Dan saya pun tidak pernah ada komunikasi apapun sebelumnya dengan orang ini, nggak ada teman-teman ya. Jadi saya melihat akhirnya, oh kekuatan kita ngebangun traffic ini seperti ini gitu. Bahkan orang yang tidak pernah komunikasi sama kita, dia memantau postingan kita. Karena apa? Karena ada traffic, ada nyangkut di timeline-nya dia, walaupun dia mungkin tidak respon, ya kan. Wah, jadi antara rasa bersalah dan rasa bahagia karena akhirnya saya closing dan saya dapat member baru gitu ya di Subang sana. Itu keren banget rasanya teman-teman. Jadi makanya kalau saya membagikan yang berkaitan dengan sosial media gitu ya, tips-tipsnya itu saya udah lakukan duluan sebelum saya bagikan. Saya tuh pengen siapapun gitu ya bisa pakai cara-cara yang saya bagikan ini untuk gampang juga closingnya gitu. Jadi apa? Saya kayak ngerasa ada satu kepuasan sendirilah dari apa yang saya lakukan. Itu bisa dilakukan orang lain juga dan it works. Wah, mantap gitu ya. Tapi ya ingat lagi ya teman-teman, rumusnya tadi atau tips-tipsnya tadi itu yang teman-teman kerjakan ya. Jadi intinya ya rajin update, terus juga teman-teman interaksi, terus juga kontennya diperhatikan ya, originalitas dan resolusi gambarnya. Dan tambahkan lagi ya teman-teman, ini bonus aja ya, tambahkan lagi postingan teman-teman kalau bisa tidak hanya seputar bisnis ya, tapi ya ada lucu-lucunya juga, ada sharing-sharing kecil-kecilnya juga gitu, sehingga akan tampak teman-teman ini bukan toko berjalan gitu ya, tapi memang ada penghuninya nih, ada manusianya gitu ya. Jadi makanya gunakan sosial media untuk bersosial, untuk kegiatan sosial gitu ya. Maksudnya bukan kegiatan sosial, bukan amal, bukan ya. Maksudnya berkegiatan sosial yang ada interaksi, ada percakapan dan segala macem gitu. Oke deh ya, jadi video pertama clear ya, selesai sampai di sini. Semoga teman-teman bisa dapat manfaatnya dan coba aja deh teman-teman, coba nanti beberapa bulan teman-teman lihat hasilnya. Karena saya pernah nih tidak ada posting selama 3-4 hari gitu ya di satu Facebook saya. Itu untuk mendapatkan traffic lagi tuh agak butuh waktu lagi teman-teman. Jadi kalau bisa sih jangan bolong postingnya supaya trafficnya tetap bagus gitu. Itu saran dari saya. Oke, kita ketemu di video yang kedua ya. Video ini cukup dulu. Selamat mencoba buat teman-teman semua. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.